Anu Kang, gini Kang. Kemarin itu kan aku kan curhat di ini bersama para petani kita sepakat mau nyulik Bapak KDM, kita bawa ke Jatim. TikTok. Ini kan curhat bahwa ini gubernur kita ini kan gimana ya? Apalagi masalah pertanian. Masalah yang lain aja tidak keurus. Nah, ini kan kemarin opini wisata kuliner. Wisata kuliner. Wisata kuliner. Pasti ujung-ujungnya nih durian, segala macam pengajian. Nah, kemarin kan saya curhat mau saya oper dengan Bapak KDM Gubernur Jawa Barat. Nah, ini saya disuruh nyulik Pak nganu Kang. Ini gimana kalau itu teman-teman petani kita kumpulkan ya, kita nyewa truk atau bis, kita culik. Ini niat banget mau nyulik KDM sampai menyewa truk. KDM ya? Masuk. Oke. Terima kasih teman ya. Nanti jangan marah ya kalau saya culik, karena ini sudah dapat lampu hijau dari Anda ya. Nanti saya culik nanti. Kita sudah mau ngumpul ini bersama petani-petani di Jawa Timur, akan menculik Bapak KDM untuk dibawa ke Jawa Timur. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ya terbukti semua masyarakat mencintai Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah video-video viral ya, yang mana KDM masih jadi perbincangan semua masyarakat. Bahkan ada yang lebih menarik nih, warga Papua ingin KDM menjadi presiden Papua ya, nggak mau yang lain, cuman KDM ya. Dan nanti juga ada ya Gubernur Jakarta, menurut saya offset sih masalah jam malam. Oke, kita ke videonya ya teman-teman. Kita cek sebenarnya rapat-rapat DPR itu urusannya apa aja. Ketika orang-orang Papua tanahnya digerus, ketika sungai-sungai mereka dicemari, DPR dibungkam. DPR tuh nggak ngomong, DPR tuh nggak cerita kemana-mana. Ketika misalkan masyarakat Indonesia itu minta dari tahun 2008 minta supaya koruptor itu dimiskinkan, nggak pernah ada cerita rapat di situ, nggak pernah ada cerita sidang di situ. Jadi yang dibicarakan di DPR itu apa? Ketika Gibran mau naik, ketika Kaisang mau naik. Betul. Jadi yang dibicarakan RUU TNI, RUU polisi, RUU penyiaran. Saya mau nanya, kelompok masyarakat mana yang minta supaya dibatasi para influencer tidak boleh memberitakan ke masyarakat? Dibatasi. Saya kan harusnya DPR itu mengolah sesuatu yang menjadi aspirasi rakyat. Aspirasi dari rakyat macam apa, dan tunjukkan rakyat mana yang minta supaya para influencer tidak boleh memberitakan sesuatu di kanal-kanal mereka. Gak ada, tapi mereka bikin rapat itu. Benar teman-teman ya, fakta sesuai di lapangan ya, DPR bungkam ya. Kecuali kalau Gibran naik, Kaisang naik ya, tentang pejabat-pejabat seperti itu baru DPR angkat bicara. Pak, seandainya saya tidak bicara, saya melihat, saya enggak. Ekspresi mukanya tuh melas banget gitu ya teman-teman ya. Bu Khofifa makan durian. Ngomong saya mengetahui ibu memosting durian yang enak, yang masyarakat kecil tidak bisa membelinya. Tapi Gubernur Jawa Barat memosting masyarakat ibu, dia datang ke tempat Kang Deddy Mulyadi, minta perlindungan, minta solusi gimana nasib keluarganya. Sedangkan ibu enak-enak memosting durian. Coba saya mau nggak bicara ini kok saya melihat, tapi saya berbicara kok tidak pantas gitu loh. Saya mendukung ibu dan juga mendukung
Ipuk Bupati Banyuwangi, bukan karena bansos. Saya tidak pernah berharap mendapatkan bansos. Tapi saya meminta kepada Bupati dan juga Gubernur Banyuwangi ini, Bu, hasil alamnya melimpah ruah. Ada tambang emas, ada pelabuhan Ketapang Gilimanuk, ada pelabuhan kapal cepat, Pantai Bum, ada pelabuhan kapal tanker, ada pabrik semen, ada Bener-bener lengkap ya teman-teman di Jawa Timur. pengalengan ikan. Tapi kenapa kampung saya ini sangat dikucilkan? Mulai saya lahir tahun 65 sampai sekarang belum pernah mendapatkan penerangan jalan. Hah? Kalau ibu nggak percaya, bisa dicek. Lihat dari Karetan sampai ke Gerajakan itu, yang melewati hutan 12 km tidak ada penerangan jalan sama sekali. Padahal sering terjadi begal, terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia. Tapi mana respon dari kabupaten? Wajar ya teman-teman, warganya, masyarakatnya berbicara seperti itu ya, karena emang nggak nyaman itu ya. Pemimpinnya masa bodoh, jalannya rusak, didiamkan ya. Gebrakan baru Kang Deddy ini bikin warga Jakarta makin malu, karena kali ini yang dibanggakan adalah para orang tua dari warga Jawa Barat. Ya, Kang Deddy akan memberlakukan jam malam untuk anak-anak sampai jam 8 malam. Sementara itu, Gubernur Jakarta ngasih akses full nongkrong di taman 24 jam. Ya, dari sini kita Ini sungguh berbalik arah ya teman-teman. Ya, orang lain Kang Deddy ingin agar anak-anak sekolah itu ya terkoordinasi agar tidak terjadi tawuran dan yang lainnya ya. Tapi Gubernur Jakarta beda, punya ciri khas masing-masing ya. Tapi ya ini di luar pemikiran semua orang gitu ya teman-teman. bisa ngeliat cara berpikir seseorang itu dari kebijakannya, terutama cara berpikir seorang pemimpin itu ditentukan dari kebijakannya. Ini, Kang Deddy bikin jam malam ini supaya anak-anak pola hidupnya baik, istirahat, paginya sekolah, nggak ada nongkrong, nggak ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara di Jakarta, kalian tahu sendiri. Sebenarnya saya melihat di Jakarta itu orang kekurangan tempat untuk bisa berekspresi, kekurangan tempat untuk curhat, belajar, bertemu dengan teman. Kekurangan tempat gimana, Pak? Jakarta itu luas loh. Ya. Malah kalau Bapak terus-terusan ya menerapkan seperti ini ya, kasihan ya anak muda, kasihan anak sekolah ya yang menjadi korban ya, yang menjadi mentalnya rusak. Bersilaturahmi, sehingga kenapa kemudian saya membuka museum menjadi sampai jam 10. Museum juga ya. Kemudian taman-taman dari 12 taman ada 7 yang sampai dengan jam 10 malam, ada yang 24 jam. Ada 5 taman 5 taman 24 jam. Kenapa 5 taman ini 24 jam? Karena kalau dibuka 24 jam fasilitasnya itu memenuhi syarat, Prof. Orang datang gampang, parkir gampang, dan saya udah minta betul bahwa itu harus dikelola sepenuhnya oleh Pemkab. Nggak boleh ada siapapun yang kemudian ikut campur, misalnya ngurusin parkir dan sebagainya. Setelah diberlakukan jam ini, saya tegaskan, setelah gubernur memberlakukan jam malam, kalau nanti ada anak Jawa Barat
yang berkelahi, yang dibacok, yang dirampok di jalan, kemudian dia harus masuk rumah sakit, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membantu pembiayaannya. Kang Deddy Mulyadi, pemimpin paling serakah untuk saat ini. Gimana nggak serakah? Kasih sayang Jawa Barat semua diborong sama dia. Sayang nggak kebagian. Bukan hanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Rusia, Kanada, semuanya menyukai dia. Semua aja, Bang. Hebat Bapak Aing. Uang triliunan itu selama ini hanya mengalir diam-diam ke ruang rapat yang hening tapi penuh kesepakatan rahasia, bukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Satu langkah kecil dilakukan seorang pejabat besar, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mendatangi langsung gedung KPK, tapi bukan karena panggilan, melainkan inisiatif, bukan klarifikasi, tapi untuk kolaborasi. Beliau datang untuk bicarakan pencegahan korupsi. Uang triliunan bukan angka kecil, tapi itulah yang ingin ia efisiensikan, dipotong dari belanja daerah yang tak relevan, seperti perjalanan dinas yang hanya melahirkan laporan, bukan perubahan, dan uang itu dialihkan untuk kebutuhan dan manfaat yang sudah bertahun-tahun jadi kuburan harapan rakyat kecil. Tapi sayangnya, tak semua pejabat berpikir seperti Kang Deddy. Ada yang sibuk ketok palu di ruangan tertutup, bukan demi rakyat, tapi untuk sahabat proyek. Ada yang saat kampanye teriak pro rakyat, tapi setelah menjabat justru sibuk menyusun anggaran antar kelompok. Mereka diam, tapi suara rakyat tidak. Mereka pura-pura hadir, tapi hatinya mangkir tanpa alasan. Mereka bukan karena sibuk membela rakyat, tapi karena tak sudi mendengar jeritan rakyat. Kepada semua pejabat, belajarlah dari Kang Deddy. Berani transparan, berani efisiensi, berani berpihak bukan pada kelompok, tapi pada rakyat. Karena jabatan itu bukan warisan, bukan juga harta karun. Itu amanah, dan amanah itu bukan milik kalian, tapi milik rakyat. Jika Anda rakyat biasa, suaramu penting. Jangan diam. Jika Anda pejabat, teladanmu menentukan. Jangan khianati kepercayaan, karena sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan siapa yang hanya menjual namanya. Halo. Jujur sih ya, merinding ya mendengarkan dokter ini ya bicara tentang Kang Deddy ya. Andaikan semua pemimpin seperti Kang Deddy, mungkin ya bisa jadi Indonesia sudah menjadi negara maju ya teman-teman. Bayangin ya, KPK ya didatangi Kang Deddy bukan untuk panggilan, bukan untuk klarifikasi, tetapi ya berkolaborasi agar para korupsi ini ya jangan sampai ada korupsi lagi ya. Ini nih gubernur yang benar-benar harus kita majukan ya teman-teman. Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan, bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bapak di cloning gitu loh Pak, dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh, siapa tahu bisa nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, biar mereka juga bisa merasakan, gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah gitu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya Pak. Sampurasun, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya ingin menyikapi ramainya di media sosial tentang Persikas yang akan dijual. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya pun kecewa dan saya pun tidak terima sebetulnya jika Persikas harus dijual. Cuman ada yang perlu teman-teman dan rekan-rekan tahu.
bahwa Persikas itu merupakan sebuah PT atau perusahaan yang berdiri sendiri dan mempunyai manajemen sendiri, tidak di dalam bawah naungan Pemda. Dan ada aturan juga dari Menteri Dalam Negeri itu yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh memberikan APBD kepada organisasi profesional olahraga dalam bentuk apapun. Dan tadi saya sangat kecewa, saya sangat prihatin melihat sikap oknum supporter Persikas di acara Anjang Kawarni. Pak Gubernur tadi marah, dan saya wajarkan hal itu karena di atas panggung itu tadi sedang ada orang yang menangis meminta bantuan ke Pak Gubernur kepada saya. Bayangkan, masih ada masyarakat kita punya 4 anak, yang satu anaknya punya kekhususan dan mereka tidak dibiayai oleh suaminya. Beliau hanya mengandalkan cari uang dari rongsok yang hanya 20.000 satu hari. Bayangkan. Oke teman-teman, ya itu dia penjelasan dari Bupati Subang ya, yang mana merasa kecewa, merasa ya malu ya, warganya oknum yang membuat gaduh di acara Nganjang Kabumi ya, yang mana ya Bupati Subang pun ya mewajarkan Kang Deddy Mulyadi marah ya, karena di situ sedang ada situasi yang sedih ya, karena Deddy sedang menolong masyarakat kecil yang mana sangat perlu bantuan Kang Deddy. Jadi ya mohon deh, tempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu, semoga kita semuanya sehat selalu, panjang umur. Oke, see you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.